welcome back to my brother Mas Desa. Balik lagi bersama gue di sini di channel Misteri Lawak, yang mana channel ini akan memberikan berbagai alur cerita yang gak akan kalian tebak bagaikan sebuah misteri. Misteri bukan sembarang misteri. Di alur cerita yang akan disampaikan di channel ini akan kita berikan lawakan-lawakan yang mungkin gak bisa bikin kalian tertawa, tapi seenggaknya bisa bikin kalian tersenyum. Oke, kolongnya udah kelar Mas. Siap. Sekarang nih, berhubung memang di Gang Mandor ini kan dulunya kan terkenal sama pembuangan jin. Anak jin apa anak tuyul lah gitu. Berarti bener ya kata Bener. Jemblung ya. Kalau Jemblung juga kemarin ngomong gitu. Kalau misalkan naik angkot, pasti tukang angkotnya bilang, "Mau kemana? Turun di mana, Dek?" kata dia. Pasti "Ke Gang Mandor, Bang." Wah, itu mah rumahnya tempat pembuangan anak jin, kata dia gitu. Berarti satu pendapatnya kalau memang Gang Mandor ini tempat pembuangan jin, katanya dulunya. kan, konon katanya gitu. Iya, tapi kan memang kalau misalkan kita yang ngalamin di sini memang ada beberapa kejadian-kejadian yang janggal lah gitu, janggal yang gitu. berpikir bahwa kayaknya itu bener deh. Nah, Mas Linggar gimana nih? Pernah nggak digodain atau diganggu-gangguin atau dilihatin sosok makhluk-makhluk astral nih selama tinggal di Gang Mandor ini? Silakan Mas. Ya paling ya kayak kuntilanak, paling cuma ngeliatin doang, udah ntar kita lihat ke suatu tempat apa arah gitu hilang. Enggak, maksudnya oke, kuntilanak. Nah, Kuntilanak. alur ceritanya bagaimana bisa Mas Linggar itu melihat kuntilanak? Jadi tuh awal mulanya tuh kita lagi jalan lah ya, jalan ke tempatnya, kalau tempat temen lah gitu, yang di Gang Mandor atas gitu. Sekitar jam Itu 10 lewat sini berarti? lewat sini gitu. Enggak lewat belakang? Lewat belakang, sempat lewat belakang, tempatnya arahnya bagus tuh yang Melati berapa? Melati 3 itu. Lewat situ kita jam 10 malam itu sendirian, masih sepi lah gitu. Masih kebun, entah itu ada tanaman pohon singkong, pohon pisang, Iya. pohon inilah gitu. Dan segala. memang itu salah satu spot yang serem menurut gua. Kalau jalan di daerah rumah bagus itu, udah nggak heran. Terus Ketika sampai di tempat beliau inilah gitu, teman-teman rumah teman ini, sebelum ke rumah teman itu kita kayak ada yang ngikutin, kita berhenti lah di situ, tempat itu. Kita nengok ke belakang nggak ada, kayak ada yang ngeliatin tapi orang yang ngilang itunya, sosoknya, entah itu kemana perginya lah gitu. Ngeliatin kita jalan gitu, jadinya kita lewat kayak ada di pohon itu, kayak ada yang mantau gitu. Jadi kayak pas Ada lagi yang jalan mantau kan, namanya mata kan kita melihat berbagai sudut ya. rumah kayak. Jadi kayak pada saat Mas Linggar jalan, kayak ngeliat situ ada tuh kayak Oh ada nih pojok sini nih, Pas lihat nggak ada, hilang begitu aja gitu. Ntar itu setiap itu mikir lah itu, wah kita sekitar berapa langkah lah gitu, kita jalan lagi, ada ngeliatin ya gitu, ketangkep lah tuh wujudnya lah gitu, wujud sosok ini lah gitu. pada saat terakhir pas ada sadar kayaknya ada yang ngeliatin nih, Kita ngeliatin lah, yang ketiga kalinya langsung kelihatan. lah, kayak wajahnya itu putih langsat lah gitulah gitu. Kayak Itu di mana Mas? di kebun mana? Pabanen inilah gitu. Putih langsat gitu, wajahnya kayak kayak bajunya itu kayak baju pengantin gitulah gitu. Nggak tahu lah masa hidupnya gimana gitu. Nyari suami lagi. Mungkin nyari suami, apa cari penggantinya apa gimana gitu lah. Jangan-jangan itu dia milih Mas Linggar nggak peka. Air alam soalnya. Lainnya jadinya asal jangan minta sate aja. Nah,
Pada saat ngelihat Mas Inggir diem apa nyamperin apa gimana? Diemin aja, apa istilahnya, diemin aja, diemin mau kemana, kita tanya begitu. Kalau jangan, Serius? tanya, kita tanya mau kemana, jangan ganggu saya, pergi sana, kita gituin. Jaraknya berapa? Sekitar 2 meter dari, Anjir, 2 meter dari sini ke kamera, anjir. 2 meter tuh ada depan. Mau kemana? Gua aja ngeliat kuntilanak di sini, di depan rumahnya si Upil. Jaraknya dari depan rumahnya Oim sampai depan rumahnya Upil 2 meter tuh. Ya, kurang lebihnya sekitar 3 meteran lah. Lebih malah. 10 kali. 10 ada kurang lebihnya gitu. 10 meter. Gua kocar kacir anjing, dia 2 meter. 2 meter deket banget. 2 Gimana? meter. 2 meter gitu mau kemana? Malam-malam. Bukannya pulang apa gimana gitu. Kita ngomong lah, sempet ngomong begitulah gitu. Malam-malam. Lu cewek-cewek ngeloyur aja. Pulang, suami takutnya marah gitu. Temen nih, cewek-cewek lur aja. Ngeloyur Jam aja. berapa nih? Oke, dia pulang. Jam 10, jam 11 lah itu. Terus dia nggak bales tuh. Cuma manggut doang. Manggut doang orangnya lagi gitu. Nggak ngasih suara. Manggutnya pelan gini ya. Manggut doang, pelan gitu. Udah minggir, mau lewat, kayak gitu. Matanya kayak gini nggak? Ya, masih ada hitam-hitamnya dikit lah, kayak kecil, kayak titik gitu. Kayak limbat. Kayak limbat gitu, titik, bundar ke titik gitu. Berarti ininya. nggak putih doang ya? Nggak putih doang, agak titik dikit gitu. Pulang sono, kayak itulah gitu. Cewek-cewek ngeloyur. Dia Malam. gedenya semana sih? Ya kayak umur sekitar, Enggak, badannya aja. badannya segede itu mana? sekitar agak lumayan sih ini sih. Sulit untuk diinin lah Dia gitu. terbang apa? Kenapa? Terbang tapi ya nggak napak, kita tegesin kakinya, wah ini mah nggak ini nih. Udah, Anjir, 2 nggak meter. usah ganggu-ganggu. 2 kayak gitu. meter anjir, 2 meter goblok. Itu yang kita tegesin itu kakinya dulu yang pertama tuh. Kakinya dulu, kok nggak napak ini. Kita iniin pas ngobrol lah, sono pulang gitu. Terus? Habis pulang itu cewek-cewek ngeloyur malam-malam gitu. Udah sono, Udah malah digodain. udah pulang sono. Apa mau dianterin? Apa bagaimana? Nggak tahu kita lengah sedikit, tahu-tahu udah nggak ada itu. Pas habis nganggut. Habis ngangkut itu nggak tahu kemana tuh, kita lengah mau noleh ke belakang lagi, udah nggak ada itu gitu. Di mana ya? Di mana yang ngelihatnya ya? Di kebun Pabanen ya. Persis di, kan dari tempatnya Bagus ini kan Terus? agak jalannya kan Gua agak lupa nih. agak nyerong nih kan, agak nyerong tuh tempatnya Bagus tuh. Nyerong. Agak nyerong, nah itu jadi jalur itulah. Berarti bukan di kebun Pabanen dong. Masih ada kebun sini, kebun kanan kiri gitu. Iya. Masih ada Tapi di kebun. jalur deket Bagus itu kan, masih inilah gitu. yang deket pohon yang Ada pohon apa dulu tuh, yang merah-merah kecil-kecil tuh. kayak apa namanya, ada pohon Dar. ini apa namanya, kapuk, ada pohon kapuk Ya, juga. kapuk ada. Langsung pohon apa namanya tuh, yang merah-merah Yang itu merah lah. apa sih dulu juga? Yang Saya sering juga gua lupa lah gitu. yang sering gua panjatin itu makan yang sepet-sepet kayak enak tapi kecapi lah gitu. Apa entah apalah gitu. lupa gua merah-merah. Pokoknya buahnya gitulah gitu. Ya gitu. Masih jalur situ. Oh, jadi gila. Jarak Lu- 2 meter. Oh, berani banget, Mas. Malam. Positif lagi. Positif. Masa enggak? Ya elah. Gua beraniin, lu nunjukin gua beraniin gitu ya. Istilahnya kita tuh istilahnya kalau masalah derajat, kita derajat lebih tinggi dari dia gitu. Iya, betul. Kita pikir positif aja, udah. Yang penting nggak ganggu sosok ini gitu. Kecuali dia ganggu kita ini juga gitu. Sumpah gue aja ngeliat kuntilanak. Gue bener-bener real ya. Gue demi Allah gue nggak bohong. Gue bener-bener pernah ngeliat kuntilanak. Gue udah cerita sih sebenarnya. Pas konten sama Mas Dian itu, Mas Dian sama si Dimas. Tuh bulan puasa loh. Bingung kan? Bulan puasa kata di Kerangkeng.
Ya itu gue masih ya gimana lah. Tapi memang bener-bener gue nggak Real. gue ngeliat. Nih jam 5 pagi gue keluar izin, namanya dulu kan anak kecil kan ya. Izin main lah gitu. Habis sahur tuh sholat subuh berjamaah, terus Jalan-jalan. pulang ngumpul lagi. Kan bisa gitu kan, ngumpul Iya. lagi. Gue ke rumah Oim lah. Ngumpul-ngumpul Pas sama gue belok, teman-teman. pas gue belok di sini kan masa depan Bacang. Gue udah panik banget tuh. Anjir, pohon bacang, gue bilang. Yang ditakutin dah tuh pohon bacang tuh. Pas gue ngeliat, ya dalam hati, kalau gue takut, setan berani. Kalau kita berani, setan takut. Bener gak? Bener. Bener kan? Bener, itu real Bener, adanya gitu. Real. Bener dah, kalau misalkan lu melakukan suatu kegiatan ataupun melakukan suatu aktivitas, kalau misalkan jiwa lu positif, nggak mikirin aneh-aneh, lu nggak akan ditongolin, nggak akan digangguin. Gue percaya sama gue percaya. Tapi kalau misalkan dari awal lu udah down duluan, lu takut, lu kepikiran, aduh ntar ada takut ini begini apa ngompol di celana, kan suka ada ngompol di celana tuh, suka ada tuh, malah digangguin. Nah ini gue contohnya nih, pada saat gue belok ke kiri mau ini, langsung lah di situ muncul lah itu gitu. Jadi itu kayak gimana sih, bayang-bayang. Jadi misalkan jalanan nih, set, ini di sini dia kayak kelap kelip gitu, jalanannya kelihatan, jalanannya nggak kelihatan, kelap kelip, kedap-kedip lah gitu. Kedip lagi gitu. Itu apaan ya? Gua positif dong, masih takut tapi masih positif. Oh itu Bu Depri kali. Masih mau belanja sayur apa Enggak, gimana? pulang sholat subuh lah gitu. Iya. Pada saat sampai di rumah Oim, tiba-tiba badan gue berhenti ngelihat. Astagfirullahaladzim, langsung kayak astagfirullahaladzim, langsung gue lari, ngobrak pintunya Oim, keluar masuk dari pintu belakang. Awalnya depan tuh nggak dibukain karena dikunci. Di belakang nggak dikunci. Astagfirullahaladzim. Nah itu dengan posisi gue yang 10 meteran aja gila, shock banget. Lu 2 meter, anjir 2 meter. Lebih 2 meter lagi. Itu kalau misalkan nih, gue mau nanya deh, 2 meter kan deket banget. Coba lu ceritain. Kalau gue kan agak-agak samar-samar gitu ya. Rambutnya yang panjang, mukanya putih langsat. Kalau iya pokoknya. Nah, lu kan 2 meter nih. Coba deh jelasin dari ujung rambut sampai bawah. Rambutnya sekitar dari rambutnya panjang sampai ke bokong belakang lah gitu. Gitu doang. Gitu. Nih lagi panjangnya segitu gitu. Yang ditemuin. Terus alis ada. Langsung bola mata yang hitamnya kan setitik doang gitu. Hidung ya ada, mulut ada, normal gitu, kayak orang normal gimana sih gitu. Normal gitu. Terus kita tanyain bajunya kayak pengantin gitu, kayak pengantin apa nggak bahagia apa gimana gitu lah, nggak tahu juga lah gitu. Apa dia masa hidupnya tersiksa sama pasangannya lah yang sebelumnya lah gitu. Bilang terang sampai kaki. Nah kita mentuknya di kaki. Nah, di kaki kok nggak napak. Dari situlah kita ada panik, takut juga. Kok kita takut setan makin inilah pendekatan yang dikatakan tadi gitu. Iya. Kalau kita takut setan makin berani, kalau kita berani dia makin takut. Ya udah. Yang penting positive thinking. Gak usah yang macam-macam, pokoknya ya udah. Kita beraniin diri aja. Langsung mau kemana? Malam-malam masih ngeluyur. Anjir. Itu papasan lagi. Sekitar itu kan masih ada Pabanen, berarti sekitar 2000. Tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an lah. 2000. Pabanen itu 1 2 3 4 SD gue ya. Gue SD ya. 2004 kalau nggak salah tuh. Pabanen 2004 udah lama banget. 2004 2005 itu kejadiannya itu. Iya. Itu pas gue main sama ke rumah temen lah. Sebelum ke rumah temen ya itu kita nemuin itulah gitu. Udah akhirnya udah kelar, udah hilang lah. Bisa saya ngomong ini hilang. Kita terusin lu ke sono. Masih ada lagi situ nih. Masih ada lagi ini. Kita ini. Berarti kan lewat belakang kan? Lewat belakang nembusnya ke rumah Yanti. Enggak, lewat ke sono. Kuburan.
Sebenarnya kan sampai ke kuburan itu. Berarti lo tuh kuburan. Lewatnya kuburan. Belakang immortal sih. Persis di situ. Anjir. Itu kan ada pohon kapuk gede kan, itu kan paling orang takutin di situ juga tuh. Oke, terus Paling ini jalan lo situ. habis ketemu ini kita ini lagi lah, jalan lagi lah gitu. Jalan lagi biasa aja normal. Ketemulah ke rumah temen nih, ke rumah temen ngobrol-ngobrol kita ceritakan lah tuh masalah ini gitu. Temen langsung ketakutan, langsung nggak mau main lagi lah tuh, nggak mau main lagi sama gua lagi gitu. Serius nggak berani lagi. Kalau gue disebutin namanya apa? Itu orangnya udah inilah gitu, orangnya udah pindah lah gitu. Agak takut juga tapi gimana gitu, ya udahlah gitu. Itu juga inilah baru kenal juga lah gitu. Masa ya kayak gitu amat jadi temen langsung cuma karena cerita. Cerita Gua ngeliat namanya kita sharing ya sama Sharing. temen. mungkin Ya wajar lah gitu. Kita ngeliat sosok, kita cerita gitu sama temen. Ya wajar. pendapatnya bagaimana gitu. Jadi kenapa dia langsung ngejauhin lu seakan-akan lu kayak Padahal mau dukun. Kayak ini gimana? gitu, bukannya dukun apa gimana, mau minta pendapat juga sebenarnya sih. Wah harus bagaimana nih, masa gua tapi ini ketemu ini gitu. Sebenarnya gua mau gimana gitu. Oh dia mungkin takut ntar gua Mungkin kena takut kena apa gimana kena gitu. auranya jadi gua Kesurupan apa gimana gitu. jadi lu cerita lu sering banget ditemuin setan-setan gitu. Ini wah, sosok ini gitu. Nah, dia takut tuh. Takut Mungkin jadi nggak inilah gitu. mungkin takut apa yang ada di diri lu masuk ke dia sehingga dia juga Agak sempet ditongolin juga kayak lu gitu, gitu kali ya. mungkin takut Akhirnya lah. ngejauhin lu. Ngejauhin lah, berselang ini barulah tuh yuk kata beliau ini, yuk kita dah udah siap katanya. Benar udah siap kita. Oh begini gini pendapat lo bagaimana? Sebenarnya mau itu minta pendapat atau gimana gitu. Gua harus bagaimana? Kok gua tetap ini ketemu sosok ini gitu. Harusnya. Terus dia Ya itu diem aja. diem aja Diem pirit. Keluar. Pirit aja atau BAB aja tuh. Diem spirit Diem aja keluar gitu. ke belakang ngilang. Ah itu dia juga sempet down juga ya. Udah kita lah kita diam aja tuh sampai simpen aja udah pendam. Padahal kalau gua nemu temen yang kayak lu nih Mas, ada orang yang lihat, terus malah seneng kita sharing cerita serem gitu. Kayak gua pernah ngelihat setan, gue cerita sama temen gue seneng-seneng aja mendengarkan gue cerita gitu. Jadi itu kan sebuah pengalaman gitu. Pengalaman yang istilahnya nggak mungkin dilupain gitu. Iya, kenapa dia Sebenarnya juga dia juga ceritain terus kayak ketakutan gitu. takut gimana gitu. Tapi kalau yang orang yang ini sih mau mendengarkannya gimana gitu. Oke, itu masalah temen itu nggak begitu penting lah, biarin. Nah, pada saat itu udah nggak ada kejadian lagi, masalah main kelar pulang, pas pulang nggak ada kejadian lagi. Pulang udah nggak ada kejadian, tapi ya gitu kayak ada kita pulang kayak ada yang nempong, tapi kita samperin nggak ada yang buat ditempong itu. Jadi tuh kita cariin tuh di kebun itu tuh apa sih yang ditempong ini, tahu nggak ada lah bendanya. Ya kalau misalkan yang ditempong batu terus Mas Linggar cariin, emang Mas Linggar tahu kalau misalkan batu itu yang dibuat bahan entah itu batu entah itu apa gitu, apa kecuali nyala yang ditempong. Oke, kayak ada yang orang nempong ke pohon, ke semak-semak gitu, kayak kayu patah gitu, habis ketempong apa gimana gitu. Kita cari, udahlah habis itu nggak ada kita ini lagi, ya udah kita positif ini aja lah, positif thinking aja lah gitu. Udah berarti nggak ditongolin ya, sampai cuma digangguinnya dikit ya, dikit gitulah gitu. Tempong-tempongan gitu. Itu udah clear lah kuntilanak. Ada lagi yang lebih mungkin kejadiannya di rumah ataupun di rumah area-area? Kalau di rumah itu ajak ngobrol tadi kita lagi tidur lah gitu, nggak susah tidur lah gitu ya. Tahu-tahu ditembok lah gitu.
duduk di atas gitu. Apaan tuh? Sosok kayak kuntilanak ini gitu. Jangan-jangan emang tuh kuntilanaknya emang nyari suami kayak ini tuh. Mungkin bisa jadi. Dia ngincer Mas Linggar mulu. Jadi tuh dia bilang itu, saya senang sama umat manusia sekarang, tapi saya nggak sukanya banyak yang buang sampah sembarangan, nggak merawat alam dirusak. Itu suaranya halus apa? Biasanya kan kalau sambil ngomong kan, aku tidak suka manusia. Aku tidak Ini suka apa itu? kayak biasa gitu, Kalau kayak kuntilanak datar kan gitu. yang gue lihat-lihat ya, walaupun lihat-lihatnya di TV-TV ya kan, kalau kuntilanak kan Agak gimana gitu. aku main gitu. Ini Enggak ketawa. enggak ini ya cuma kayak kesannya tuh kayak sedih apa gimana gitu, sedih lah gitu. Pas pada saat lu mau tidur kan lu ngeliat tuh di atas lemari. Itu Di atas mana? tembok pas pembatas tembok depan dan tembok belakang itu. Tuh emang pembatasnya ada. Di atas kan gitu. Masih istilahnya asik rumah dulu gimana sih yang ada segitiganya di atasnya tuh. Oh iya. Tulang-tulangnya tuh. Iya. Nah itu dia duduklah di situ. Duduk di situ. Udah kaget apa Mas? Maksudnya gila. Jadi kita mau kaget juga percuma. Paling astagfirullahaladzim. Ya kagetnya gitu doang. Paling gitu doang kagetnya. Ada apaan datang ke sini, kita gituin tuh. Saya mau nyampein apa? Saya senang sama umat manusia sekarang. Oh seneng? Senangnya apa? Udah istilahnya teknologi udah inilah gitu, udah maju pesat katanya. Cuma sayangnya alam dirusak, ngomongnya begitu sambil sedih gitu. Alam dirusak. Terus tanggapannya Mas Linggar? Kenapa dirusak? Karena ya begitulah, nggak menjaga alam, banyak yang dirusak gitu. Dikotor-kotorin dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ngomongnya begitu. Terus saya harus ngapain? Harus bantu apa? Pas itu udah hilang, baru mau ditimpalin tuh omongannya, baru hilang begitu aja udah. Hilangnya cuma kayak lama-lama hilang apa terbang? Hilang begitu aja gitu. Jadi kayak bayangan hilang set, bukan terbang ya? Bukan hilang bisa itu tahu-tahu ada tulisan di inilah di kaca gitu. Tulisan di kaca sempat udah kayak seru sinetron ya? Sempat di inilah gitu. Pakai darah ya? Lipstick ini lucunya pakai lipstick gitu lucunya. Lipstick siapa nih? Orang tua kan ada dulu kan, orang dulu kan lipstick kan masih inilah gitu, pakai lipstick itu diputer gitu kan, diputer pakai ketembat. Ya. Tulis kan kalau orang tua dulu makanya gitu. Tulisnya ini apaan tuh? Tulis tolong dijaga alam ini. Ntar jangan-jangan yang nulis Danar. Enggak, kadang juga belum inilah gitu, belum ini banget lah gitu. Ini cuma ini doang gitu, tolong dijaga alam ini, udah itu doang. Mau gimana, masa iya harus ke daerah ini harus bilangin gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Gitu ya berarti ya. Alay gitu doang, ngalamin diajak ngobrol gitu. Tapi kan nih gue mau nanya nih, kan depan rumahnya Mas Linggar kan juga agak-agak, nah ini gue jadi kepikiran kan, depan rumah Mas Linggar kan tuh lapangan, kebun ya kan? Iya dulu gitu. Iya kan, terus pandangannya menuju ke sumur tua tuh Masno almarhum. Di situ pernah lihat sesuatu nggak, maksudnya kejadian? Oh kejadian. Karena kan katanya di sumur situ kan ada emang serem kan? Ya kalau orang yang ini sih empang banyak. Soalnya Jumbo kemarin cerita dia pernah ngelihat sosok pocong di belakangnya Masno. Ada, emang situ ada tuh pas area sumur atasnya lah mas. Saya di kebon itu ya. Bawahnya sumur. Nah itu persis di situ. Ada yang bilang di kamar
Ada yang bilang berarti bukan Mas Linggar nih. Mm-mm. Ada yang bilang. Ada yang bilang ada yang di kamar, tapi kita alhamdulillah nggak pernah nemu gitu. Jadi berarti Mas Linggar nggak pernah ditongolin lah ya. Cuma Nggak, dari kata orang lah ya. kata orang. Tapi kalau kita ini sih emang situ ada, kita Hawanya mungkin. hawanya kita ngerasain dari hawa-hawa auranya di situ, rasain wah sini ada nih. Udah kita diam aja gitu. Nggak pernah dibahas ke ini gitu. Cukup diam aja. Kalau kita mau ngomong masih apa ada awam semua, kita juga masih inilah gitu. Nih, kita lanjut nih. Ini kan kita ngomongin di spot-spot yang agak-agak menyeramkan aja nih. Kayak tadi di Rumah Bagus sudah clear lah. Mas Linggar ngeliat kuntilanak di situ, di jalurnya. Nah, kalau misalkan di samping Rumah Untung pernah nggak Mas Linggar? Ya, sepengalaman Mas Linggar aja. Kalau Mas Cuma Linggar di situ colek doang itu. Kayak orang colek itu kan serem juga kan? Ya, kita mah serem tapi ya nggak terlalu inilah gitu. Cuma nyolek, paling ganggunya cuma nyolek doang paling di situ. Sampai berani nyolek. Nyolek, ngapain ini nyolek. Emang gue cowok apaan? Kira gituin lah itu. Emang gue cowok apaan? Sombong amat. Colek Tapi mulu. nggak ada sosoknya, cuma Padahal nggak ada sosok, padahal tuh berdua berdua sama temen lewat situ lah tuh, tapi diem aja. Kata temen, tuh ngapain sih? Kagak ngapa-ngapa, kayak ada yang nyolek, pun nyolek enggak? Berarti dua-duanya dicolek. Dua-duanya. Lu nyolek gua? Kagak, tangan gua begini, gitu. Cuma nyolek doang gitu. Gak pernah ditemuin sosok ini. Oke, tinggal ada. Terus satu lagi nih di deket rumahnya Ria sana Pan Gede itu kan gelap amat. Emang jauh cuma 2 rumah doang gitu. Cuma doang sama Tomo kan? Iya, Si Ria sama Tomo itu. kan emang si Tomo kan dulunya kan di RT sebelah tuh atas. Sekarang jadi masjid tuh rumahnya tuh. Jadi pindah ke situ lagi sekarang tuh itunya. Dulu agak emang ini sih. Emang Nggak, sih ada suatu pengalaman nggak ada. pengalaman yang nganter si Ria inilah gitu. Sampai bener-bener ke rumahnya langsung Balik sendiri. pulang sendirian. Emang Dianterin lagi. Karena sama bapaknya. Jadi palingan dianterin juga sama bapaknya. Ya udah, kita lucunya di situ. Iya. Kita nganterin anaknya, kita dianterin pulang. Oh, berarti ini Gitu. bukan mistis. Padahal gue berharap ada suatu hal yang mistis. Katanya Tapi- lucu. Lucunya gitu. Kita nganter anaknya berdua lah tuh. Bapaknya nganterin pulang lagi gitu. Diantar-antaran Berarti begini bapaknya dianterin sama siapa lagi? sama bapaknya. Enggak. Kita Enggak nih. sendirian gitu. Mas Linggar nganterin Ria. Iya, bapaknya. Mas Linggar dianterin lagi sama bapaknya. Bapaknya dianterin sama bapaknya Mas Linggar. Enggak. Jadi tuh lihat dari jauh. Oh. Pak, hati-hati Pak ya. Oh, udah. Kita gitu. Ya udah. Tapi kan emang di situ kan terkenalnya juga ada Ada serem lah katanya. serem. Cuma ya hanya yang gue dengar cuma dari omongan aja sih seremnya, cuma belum ada omongan-omongan langsung dari orang yang ngelihat langsung. Kayak misalkan Mas Linggar nggak kuntilanak ya diceritain. Kalau misalkan Mas Linggar nggak ngelihat ya nggak ngelihat, nggak ada ya nggak ada, nggak pernah ya nggak pernah. Tapi alhamdulillah belum pernah sih dikasih ini gitu. Walaupun cerita-cerita juga masih tetap aja gitu. Kalau belum melihat langsung jebret begitu ya belum ini gitu. Mendingan langsung lihat jebret langsung baru ini jelas gitu. Kalau hanya cerita-cerita kan bisa aja gitu. Bisa di ngarang-ngarang lah gitu. Apa gimana gitu. Berarti belum, kalau misalkan memang nggak ada lagi yang mungkin bisa diceritain, kan udah gue coba kan sini kayak di spotnya di Maria nggak ada, terus di rumahnya Untung nggak ada, terus yang ada cuma di Bagusnya doang nih ya, Itu. cuma Bagus doang. Tuh Nah selain di sini mungkin di daerah sini pastinya pernah ngalamin paling ya kayak tuyul gitu. Kayak tuyul tuh kayak ada yang miara, entah itu orang sini apa gimana gitu, kita kurang tahu juga sih. Paling sering ya tengah malam cuma berkeliarannya lari-larian gitu. Serius panjang kok dari ujung sono ke ujung sono. Ada larian, lari sono, lari sini. Main. Kita lagi tengah malam itu lagi misalnya sore lah dari tidur gitu.
tidur bangunlah setengah malam gitu, keluar rumah ambil ngopi sama ngerokok lah gitu, ngerokok santai dia di teras lah gitu. Ih, anak kecil ngapain main malam-malam begini, bukannya tidur. Kayak kena pendek gitulah kayaknya, pakai baju botak, pokoknya begitulah, kayak inilah gitu. Ini ngapain lu, cariin lu sama emak lu, komunikasi kita gituin tuh, lu malam-malam ngapain, kita gituin tuh, kabur aja gitu aja, lari gitu, nyuekin aja, lari sono. Lu mau ngapain, lu mau nyuri duit, langkahin dulu. Wah, gue bilang gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tanya. Berarti masih dikejar dong? Enggak kita kejar, cuma liatin doang. Lu sampai nyuri duit, awas aja lu. Aku masukin botol lo. Aku gitu-gituin tuh. Ancam gitu, pada lucunya ini gitu. Ancam, aku masukin botol nih. Botol aku mau lu. Kayak gitu. Langsung kabur. Terus, Rono. Ojo ning kene. Kene ora ana duit. Rono nggon Mbah Kaji Rono. Woi, Rono. Harinya tuh lucu aja, kayak kucuk gitu. Kayak orang kurcaci, gimana sih orang kurcaci kan larinya kan lucu gitu. Ini kayak gitu larinya. Gak mau lah tuh gitu. Dah, lu kalau mau ini awas lu kesini lagi lu. Gua masukin botol lu. Akhirnya sampai saat itu nggak nongol lagi. Nggak nongol lagi sampai sekarang gitu. Langsung sakit hati. Kita hati. Langsung ketakutan. Kita gertak begitu tuh, ya udah habis itu apa sekarang nggak pernah nemuin lagi, entah tuh kemana tuyulnya apa gimana gitu. Apa beda haluan lagi mainnya. Entah tuh mainnya ke sono apa kemana gitu. Dari orang yang nggak ada kayak Mas Indar. Yang nggak ada yang bisa ngomelin gitu. Ngomelin. Gertak begitu. Berarti itu ya, masa ada lagi? Iya, cuma Udah berarti ya? Udah itu. Kalau misalkan kejadian-kejadiannya hanya itu aja. Yang pertama anak di jalur yang bagus itu ya, memang gua akuin memang serem guys, memang gua akuin. Yang arah kuburan itu gua di rumahnya menitipkan pesan, yaitu jaga alam lingkungan, jangan sampai dirusak alam. Berpesan. Jadi sebelum dia mengkritik, dia memberikan pujian terlebih dahulu ya. Lebih dahulu. Saya itu bangga pada manusia karena sudah menciptakan teknologi yang ide-ide yang bagus lah gitu. Langsung barulah mengkritik, tapi banyak alam yang dirusak dan sekitarnya lah gitu oleh yang tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu. Positifnya ya, kuntilanak ataupun setan-setan kalau misalkan mewujudkan sosoknya, mungkin dia mau memberitahukan suatu pesan, gak cuma kamu ngakuin. Mungkin pada saat gua ngeliat di sana, dia mau nitip pesan ya. Mungkin bisa jadi. Kan puasa tuh, kalau gua deketin, puasa yang bener, jangan minum kalau lagi nggak ada orang, jangan minum es di kebon. Bener, kalau dulu kan begitu. Kita puasa tuh masih ngumpet-ngumpet gitu. Jangan minum kan musola, terus apalagi main keluar, tahu-tahu beli es jajan gitu. Jangan beli es jajan, nyuruhnya anak kecil. Terus kalau gitu suruh orang beli ini, beli es, beli aqua, itu makanan. Beli esnya jauh banget di daerah orang, biar nggak ada yang dikenal. Oh, ya kan? bisa jadi main PS bisa juga di situ main PS. Jadi seperti itu, kalau misalnya ada sosok yang menghampiri kalian, mewujudkan kalian, coba samperin aja, tanya pesan apa, mau sate apa mau apa. Satenya 200 tusuk lagi. Melek apanya? Sate. Sate. Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Ceng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. Kan? Oke. Mungkin kita cukupkan
akan sampai sini di episode hari ini. Jadi episode ini yang mana temanya react kehidupan Messenger di Gang Mandor. Apakah ada? Ternyata memang ada ya. Selain kuntilanak, selain wewe itu, dan memang ternyata Banyak hal semakin meyakinkan bahwa desa ini adalah tempat pembuangan anak jin tambah keyakinan bahwa memang dulunya. orang-orang menyebutkan bahwa ini tempat pembuangan jin. Iya. Ya gua nggak tahu sih. Tergantung kepercayaan masing-masing. Ya, pokoknya terima kasih buat yang nonton sampai selesai dari awal sampai selesai. Pak like. Ya. Belum bisa komen aja ngasal. Juga nggak apa-apa, ya kan. Terus kalau bisa share lah, kita bantu support lah. Ya. Kalau misalkan udah like, komen dan share, terus belum subscribe ya, percuma aja guys. Percuma aja. Mendingan subscribe dulu deh. Subscribe dulu baru like, share. Ya. Kita namanya masih merintis ya, mohon supportnya aja, mohon bantuannya untuk di like, share, komen, tolong bantu subscribe biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Mungkin sekian di episode hari ini. Terima kasih sudah nonton channel Misteri Lawak, yang mana di channel ini akan menyajikan suatu alur cerita yang gak akan kalian tebak bagaikan sebuah misteri. Uniknya adalah misteri bukan sembarang misteri. Di alur cerita yang akan kami sampaikan bersama narasumber akan ada lawakan-lawakan yang mungkin gak bisa bikin kalian tertawa, tapi seenggaknya gue pasti bahwa kalian bisa sini. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.